ada seorang ulama, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ya ini riwayatnya sahih. Beliau pernah dikirimi surat oleh para raja. Ya. Isinya apa? Menanyakan tentang apa? Mizan, timbangan. Ya. Sisi kanan kiri terbuat dari emas dan perak. Ya, maklum raja kan itu. Ya. Kalau yang tanya tukang kayu, itu terbuat dari kayu apa? Gitu. Nah, itu. Jadi karena para raja mengirimkan kepada beliau, pengen tahu. Ya. Apa itu? Apa mizan terbuat, apakah terbuat dari emas atau perak atau permata dan sebagainya. Kemudian beliau menulis jawabannya. Ya, apa jawaban beliau? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan agamanya. Ya. Mungkin kita bisa beralibi, ya. Loh, dengan mengetahui terbuat dari emas kan bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, bisa. Tapi apa kata Hasan Al-Basri? Ya, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Termasuk juga awan gitu. Dulu pernah kita sampaikan, tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu jati atau kayu sengon atau apa? Tidak ada faedahnya, gitu. Ya, tidak ada faedah sama sekali. Burung ababil itu termasuk jenis burung apa ya? Lebet atau burung apa? Parkitnya kecil-kecil berwarna gitu. Karena ada ya salah satu tafsir itu disebutkan ya, dia termasuk jenis burung ini gitu. Kalau tidak salah ketika diterjemahkan ke Indonesia seperti burung parkit. Semera burung parkit. Kecil-kecil dan warna-warni ini gitu. Ya wallahu alam, dan sekali lagi itu tidak ada faedahnya wafillah. Nah, kembali kepada tadi bagaimana batasan sikap kita. Batasan sikap kita yaitu kita berbuat sesuatu yang bermanfaat ya, khususnya untuk agama kita. Sekarang pertanyaannya, nimbrung dalam hal-hal sesuatu yang kita tidak punya kapasitas itu bermanfaat enggak? Tidak ada manfaatnya. Ya. Justru malah menjadikan kita sibuk dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, ikhwafillah, terkait dengan ini ya pemilihan umum. Ya. Sekali lagi ya dulu pernah kita sampaikan ya, negara kita menjamin bagi mereka yang memilih, yang kedua bagi mereka juga yang tidak memilih. Ini jaminan dari negara. Ya. Maka kalau kita mau menggunakan jaminan ini silahkan. Kita tidak menggunakan jaminan ini, kita tidak memilih juga silahkan. Ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, paham gak? Iya saja antara memilih dan tidak kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, misal kita milih ternyata, ya, jadi misal, setelah jadi mendukung kemaksiatan. Gimana kira-kira? Itu bukan salah saya lah. Kenapa Anda bergabung? Ya. Karena setiap amal itu akan ada konsekuensi kita tanggung jawab nanti di akhirat sekecil apapun. Kan cuma nyoblos bus gitu aja ya. Itu ada tanggung jawabnya nanti. Ya, maka seorang mukmin dia akan berpikir yang saya lakukan ini bermanfaat bagi saya di akhirat atau di dunia juga bermanfaat atau enggak. Ya, sekiranya justru malah membahayakan, ya sudah saya tidak melakukannya. Kan enak gitu. Islam tidak membebani kok. Ini manfaat tak lakukan. Ini tidak manfaat saya tinggalkan. Ya, paham ya? Seperti itu. Terus mungkin terkait, nanti kalau sudah jadi pemimpin, kok kita harus samina wa ta'na taat. Ya. Gimana kira-kira jawabnya? Kita tidak dibebani bagaimana cara mereka naik, ya. Berpedoman kepada hadis umum, ya, la ta'ata fi maksiatil khaliq. La ta'ata fil makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Siapapun yang memimpin kita, ketika memerintahkan kepada kebaikan, maka kita taat. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, kita tidak wajib taat. Paham nggih? Bahkan di dalam Islam ikhwafillah, ini dalam kajian fikih siasah gitu ya. Seorang bisa naik ke pemimpinan ya, itu dengan 3 cara tidak salah nih. 1 ya, dengan wasiat dari pemimpin sebelumnya. Ya, contoh kepemimpinan Umar ya. Diwasiatkan dari Abu Bakar ya. Yang kedua berdasarkan musyawarah. Ya. Kalau dalam Islam ada al-hali wal aqdi. Ya, itu tergabung di sana orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya pengaruh. Mereka berkumpul bermusyawarah untuk menentukan pemimpin. Ya. Yang ketiga
istilahnya sultan mutaghalib, ya. Sultan atau pemimpin yang merebut kekuasaan. Pertanyaan sekarang, merebut kekuasaan itu dibenarkan dalam Islam tidak? Pemberontakan, ikhwah. Ya. Ente khawarij kalau pemberontakan. Ya, pemberontakan ya. Karena menumpahkan darah, ya. Maka ketika pemberontakan ini terjadi dan ternyata dia berhasil menjadi seorang pemimpin, berarti dia menjadi pemimpin yang sah. Ketika merintahkan kepada kebaikan maka taat, ketika merintahkan kepada keburukan kita tidak taat, ya. Terlepas apakah yang dia tegakkan setelah itu Al-Qur'an ataupun bukan, itu ada pembahasan yang lain. Saya dipahami insyaallah ya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Batasannya hendaklah kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Wallahu ta'ala alam.